Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini Bapak akan membahas tentang miwanoh kalimah langsung jeung teu langsung di bahasa Sunda ya. Yaitu tentang penggunaan kalimah langsung dan tidak langsung di bahasa Sunda. Sebenarnya untuk materi ini ada yang sudah Bapak sampaikan ya, di beberapa kelas 9, ada juga mungkin belum. Untuk itu Bapak berinisiatif membuat daring tentang materi ini supaya bisa disimak sama yang belum atau kelas yang belum tersampaikan gitu ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita langsung saja. Nah, kalimah langsung ini ada hubungannya ya dengan naskah drama, karena di naskah drama ini banyak sekali ya kalimat ya atau ucapan-ucapan langsung ya dituangkan ke dalam naskah dan ada cirinya seperti apa. Nah, kita lihat di sini ya. Dina naskah drama mah omongan teh rereana ditepikeun dina kalimah langsung ya. Dari naskah drama kebanyakan ucapan ya yang disampaikannya itu menggunakan kalimah langsung anak sekalian. Apa itu kalimah langsung? Nah, ini perlu digarisbawahi ataupun ditulis ya di buku catatan supaya untuk mudah diingat ya. Nyaeta kalimah nunuduhkeun ucapan langsung ya, yaitu kalimat yang menunjukkan atau yang mengungkapkan ucapan secara langsung. Biasana mangrupa cutatan nu diwatesan pulentok atau tanda baca. Biasanya anakku sekalian dalam membuat kalimat langsung ini ya ada tanda baca yang harus kalian ketahui. Nanti Bapak kasih contohnya. Nah, seperti aya sawatara syarat tina nusun kalimat langsung diantaranya seperti ini contohnya anak sekalian. Yang pertama, pikeun misakeun cutatan langsung tina bagian sejen dina kalimat ditandaan ku tanda baca koma. Jadi perlu diingat nih ya, tanda baca untuk membuat kalimat langsung ada tanda baca koma ya, ada kekenteng ya. Terus ada juga panyelup ya, kekenteng itu tanda petik, panyelup itu tanda seru ya. Oke, seperti itu. Nah, seperti di sini Ahmad nyarita koma. Nah, di sini ya. Iraha rek latihan drama teh ya ini nama orang ya. Ini tanda tanya, ini tanda petik. Kapan mau latihan drama ga? Nah, ya. Jadi ucapan dari yang lain disampaikan kembali secara langsung ya. Jadi misalkan begini, ada 3 orang nih, si A ngomong ke si B ya mengenai kapan mau latihan drama gitu kan. Nah, yang si B disampaikan lagi si C ya tentang ucapan si A tadi. Jadi seperti itu ya kalimat langsung. Oke, lanjut. Pikeun pananda cutatan langsung digunakan kekenteng anu ngahambit cutatan langsung. Duana ditulis satahap luhureun jajaran. Nah, jadi kekenteng ini adalah tanda petik ya. Dalam bahasa Sunda itu sebutnya kekenteng. Oke. Contoh seperti ini. Sabtu hareup siga nama cepat. Ya. Sabtu depan kayaknya kata angga. Ya. Oke. Terus yang ketiga, tanda baca pananda tungtung kalimat seperti titik, tanda tanya, jeung tanda panyelup. Ya, ditulis jeroen kekenteng. Oke, jadi menggunakan tanda baca titik, tanda tanya, ya, tanda seru, panyelup itu, ditulisnya itu di dalam kekenteng atau di dalam tanda petik. Upamana eta kalimat teh rengse dina bagian cutatan
langsung. Jadi ulah ayat titik deui satu tasna ya. Jadi tidak boleh ya menggunakan tanda titik setelah kenteng di akhir kalimat. Oke, seperti ini nih. Manehna nyarita dia berkata, isukan mah urang indit ka Bandung titik. Nah, ini ya titiknya di dalam kenteng ini. Nah, dia bercerita besok akan berangkat ke Bandung. Ya. Terus manehna nanya, dia bertanya, saha nu rek ka Bandung teh? Siapa yang mau berangkat ke Bandung? Nah, ini ada tanda tanya itu di dalam kekenteng ya, atau tanda petik. Ya, nah, di sini jadi nggak boleh di sini. Jadi kalau misalkan di luar sini itu bukan termasuk syarat dalam menulis kalimat langsung. Nah itu jadi ada ada syaratnya. Ya. Terus urang kalapang olahraga ayeuna yuk cek aja. Ayo kita ke lapang olahraga sekarang, kata ajat. Cek ajat itu kata ajat. Lihat di sini tanda bacanya, nih tanda panyeluk ya, atau tanda serunya di dalam kekenteng atau tanda petik. Nah, intinya untuk membuat kalimat langsung ini bisa bisa diidentifikasi, yaitu menggunakan tanda baca. Nah sekarang kalian sudah paham ya apa tentang kalimat langsung ya. Jadi kalau kalian menemukan di lirik lagu ya, di dialog ya bahasa Sunda ataupun drama ya, melihat ada tanda petik ya seperti ini ya, terus tanda koma, tanda titik, itu adalah ciri kalimat langsung. Jadi bisa dibedakan ya. Nah itu. Baik, lanjut. Nah sekarang kalimat teu langsung ya. Kalimat teu langsung nyaeta kalimat anu nuduhkeun ucapan teu langsung. Ya, jadi kalimat teu langsung ini sebaliknya dari kalimat langsung ya. Jadi kalimat yang diucapkan tidak secara langsung gitu ya. Ini bisa digarisbawahi ataupun dicatat. Biasanya tanpa nyutat deui omongan panyaturna. Jadi kalau logikanya ucapan teu langsung ini dia tidak ucapan dari misalkan begini. Ada teman ngomong misalkan ya, kita disampaikan lagi ke omongan teman tadi disampaikan lagi ke teman yang lain. Jadi tidak seperti itu kalimat teu langsung, berbeda dengan kalimat langsung. Ya. Tapi diganti ku ungkara nu tangtu. Nah, tapi diganti ya katanya. Kalimat teu langsung biasanya sok dicirian ku ayana kecap panyambung. Nah, jadi biasanya kalau kalimat teu langsung ini dikasih kecap panyambung ya, kata panyambung yaitu yen. Nah, ini Bapak sudah ditanda merahkan ya yennya. Jadi dalam bahasa Sunda itu ada yen. Ya, jadi yen itu apa? Kecap panyambung. Ya, atau kata sambung. Ya, kata sambung. Nah, itu seperti gini. Wa ayat nyarios kabojo. Nah, ya. Wa ayat itu nama orang ya. Wa ayat. Nah, atau bule lah mungkin ya gitu ya kalau dalam bahasa ini ya. Bercerita ya atau ngomong nyarios itu ke istrinya yen anjeuna ya bahwa ya, dia tahun payun, dia tahun depan mah hoyong jarah ke tanah suci, bahwa dia tahun depan ingin sekali berjarah ke tanah suci. Nah, jadi ada kata panyambung. Biasanya yen ini ditempatkan di tengah-tengah kalimat. Ya mungkin seperti kalimat setelah gitu kan, kata penyambung after kalau dalam bahasa Inggris kan begitu. Setelah, sesudah, setelah itu, dan kata penyambung.
Nah, dalam bahasa Sunda itu yen, katanya itu ya, yen. Bisa diartikan bahwa, yen ini. Ya, oke. Jadi paham ya anak-anak sekalian? Lanjut sedikit lagi. Terus contoh yang lain ya, kalimat teu langsung seperti anggara nyarita ka babaturan. Yen manehna tos piknik di Pangandaran. Anggara nama orang ya. Anggara ngomong ke teman-temannya. Babaturanana itu teman-temannya. Yen itu bahwa manehna, bahwa dia tos piknik, sudah piknik ya di Pangandaran, dari Pangandaran ya, pantai Pangandaran. Jadi itu ya anak-anak sekalian, cukup mudah kan? Nah itu. Terus ada lagi seperti Burani nita budakna meresan buku di dina lomari. Ya. Nah, ada juga yang tidak menggunakan ya kata sambung yen seperti ini. Burani nitah budakna meresan buku di dina lomari. Burani menyuruh anaknya membereskan buku dari lemari. Ya, itu. Jadi di bahasa Sunda itu ada yang menggunakan kata panyambung ya, atau kata sambung, ada juga yang tidak. Intinya kalimat teu langsung ini tidak menggunakan tanda baca, titik, koma atau tanda petik ya, kenteng dalam bahasa Sunda itu. Nah itu, jadi sebaliknya dari kalimat langsung. Jadi kalau dilihat dari naskah misalkan drama tidak menggunakan tanda baca ya, seperti tanda petik ya, titik, koma, tanda seru dan lain-lain, ya berarti itu bukan kalimat langsung ya. Nah jadi itu. Oke anak-anakku sekalian, sampai di sini ada pertanyaan seputar kalimat langsung dan kalimat tidak langsung atau kalimat tidak langsung. Gampang ya anak sekalian. Mungkin yang jadi catatan di bahasa Sunda itu ada kata penyambung ini yen ya. Nah, ini harus diperhatikan. Boleh ini ditulis ya contohnya di buku catatan ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin nanti kalau mau bertanya boleh ketik ya ini Bapak ya. Dicukupkan sekian, hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.